Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya gerak hidup manusia itu bergantung pada hatinya. Jika hatinya baik, maka akan menjadi baik seluruhnya. Tetapi jika hatinya buruk, maka akan menjadi buruk seluruhnya. Hal itu sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahat jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahyal qalb." Di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Jika dia baik, maka menjadi baik seluruhnya. Jika dia buruk, maka menjadi buruk seluruhnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh sebab itu, tentu kita perlu menjaga hati kita agar tetap dalam keadaan baik. Agar semua gerak kehidupan kita juga menjadi baik. Ibadah kita menjadi baik. Pekerjaan kita menjadi baik. Keluarga kita menjadi baik. Seluruhnya menjadi baik. Tetapi terkadang juga kita menyadari bahwa hati kita terkadang dimasuki oleh unsur-unsur yang negatif, sehingga membuatnya menjadi rusak. Dan ketika itu terjadi, maka ada sesuatu di dalam diri kita yang terasa tidak nyaman, terasa tidak enak. Nah, itulah yang dinamakan dengan perbuatan dosa. Dosa itu membuat hati kita merasa tidak nyaman, membuat diri kita merasa tidak enak. Sebagaimana yang kita pahami tersendiri dari makna tentang dosa itu. Al-ithmu ma haka fi nafsika wa karihta ayyattali alaihi nas. Dosa itu adalah sesuatu yang membuat hati kita menjadi tidak nyaman, menjadi tidak enak. Wa karihta ayyattali alaihi nas, dan engkau tidak suka kalau perbuatan itu dilihat oleh manusia. Memang setiap diri kita tidak pernah terlepas dari perbuatan dosa. Karena itu kita harus mengetahui mekanisme-mekanisme yang telah Allah sediakan untuk bisa menyingkirkan dosa-dosa itu, menghapuskan dosa-dosa itu dari diri kita. Karena kalau tidak demikian, kalau kita biarkan dosa-dosa itu menetap di dalam diri kita, maka dia akan menimbulkan satu titik hitam di dalam hati kita. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuh." Hadis riwayat Tirmidzi. Sesungguhnya seorang hamba itu, jika dia melakukan satu buah kesalahan, sebuah dosa, maka nukitat fi qalbihi nuktatun sauda, maka akan diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah titik hitam di dalam hatinya. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuh. Tetapi ketika dia menjauhinya, ketika dia melepaskan dosa itu, wastaghfar, kemudian beristighfar, meminta ampun kepada Allah, wataba, dan bertaubat kepada Allah, sukila qalbuhu, maka hatinya akan kembali dibersihkan. Dalam surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-14, kita juga diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap kali ada kesalahan, setiap kali ada dosa, maka hal itu akan menimbulkan satu titik hitam di dalam hati. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Dan semakin banyak titik-titik hitam itu, maka bisa jadi ketika mekanisme istighfar, ketika mekanisme pertaubatan itu tidak dilakukan, titik-titik hitam itu akan menutupi seluruh hati. Dan ketika itu terjadi, maka hati akan menjadi sakit, bahkan kemudian hati akan menjadi mati. Nah, itu adalah musibah besar bagi seorang hamba. Sehingga jangan sampai hati kita itu menjadi sakit kemudian menjadi mati karena
malasnya kita beristighfar, malasnya kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa dosa itu merupakan beban. Beban yang membuat aktivitas kebaikan menjadi berat untuk dilakukan. Sehingga ketika kita melakukan dosa, seringkali dosa itu membuat kita menjadi berat untuk melakukan kebaikan-kebaikan, berat untuk melakukan amal saleh. Oleh sebab itulah, beban ini harus disingkirkan. Dosa-dosa harus dihapuskan. Supaya apa? Supaya kita bisa melaju kencang dalam amal saleh. Supaya kita lebih bersemangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Selama beban-beban itu masih berada di dalam diri kita, dosa-dosa itu masih bercokol di dalam hati kita, maka kita akan sangat berat untuk melakukan kebaikan. Kita akan sangat sulit untuk melakukan kebaikan. Oleh sebab itu, jika kita ingin melaju kencang dalam amal soleh, jika kita ingin bersemangat di dalam melakukan kebaikan, maka dosa-dosa itu harus dihapuskan dengan beristighfar, dengan bertaubat, dan berkomitmen untuk tidak melakukannya kembali di waktu-waktu yang lainnya. Semoga Allah memberikan ampunan kepada kita, semoga taubat dan istighfar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita kembali bersemangat untuk melakukan banyak amal saleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.